Yang uzun tadi dikatakan nama sahel. Sahel itu artinya gampang, mudah, enak. Sahel itu enak. Awalnya sumpah gitu, enak. Jangan lagi nama orang, nama kota aja dirubah terus. Madinah itu dulu namanya Yathrib. Sama kayak Yathrib itu caci. Jenenge kota ini namanya mencaci. Dirubah sama Nabi Thayyibah, Madinah. Banyak namanya Madinah. Makanya kalau arang-arang itu arang yang warna so arang gini arang nanti gini dia tapi bopong loh begini jangan malang itu bukan kasih tapi malang itu posisinya malang. Jadi kadang ada orang salah pikiran masjidnya malang. Nah, malang itu karena posisinya itu malang. Kalau menyimpang itu kalau orang-orang luar Malang itu suka bilang nasi itu malang oh enggak, malang itu arti dia ini malang melintang ya enggak apa-apa. Batu repot dengan ada watu nanti bijak ngaji repot watu mesti 5 batu itu diganti gabus kapas ada. Tapi kalau ada makna lain batu, makna lain selain mungkin kalau batu itu karena dulu banyak batu dari daerah batu pakai batu nih mungkin ya wallahu a'lam. Terus ada lagi hadirin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad desa di Kalimantan di sini juga ada Pahit. Di Pujon ada, di Kalimantan saya pernah simpang Pahit. Nah itu nama orang bagus, kalau bisa diubah ya, nama-nama yang enggak baik itu diubah enggak apa-apa. Tapi nama itu jangan tergantung dari pemahaman kita, tapi pemahaman orang daerahnya. Artinya apa? Dalam bahasa kayak ada satu Habib tinggal di Bali. Bali dari bahasa Arab itu artinya hancur. Balin, hancur. Bali artinya hancur. Tapi kata satu Habib Bali artinya bukan hancur. Bali itu artinya Bali di Bali, di hatiku. Jadi menurut Anda tidak hancur, tapi menurut saya adalah di hatiku. Jadi kalau dia punya takwil sendiri tidak apa-apa, tapi kalau sudah jelas dan ini kan kawan-kawan itu sangat perlu. Pokoknya yang bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahasa apa semua nggak apa-apa. Yang penting ada artinya dan bagus. Ya gila itu mah karena arti. Kecuali tambahin sungkawa. Ono jeneng Tony. Apa ya Tony? Setahu saya Tony itu Kintal abot tadinya Tony ganti atau ditambahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Intinya wis pokoknya kasih nama anak kita dengan sebaik-baiknya nama dan doa. Ya, insya Allah manfaat buat anak kita tersebut. Kemudian wa an yakhtara lahumul ummahat al-mubarakat minal manabitil hasanati sholihah. Dan calon-calon bapak Anda nanti harus memberikan hak kepada anak dengan mencari ibu yang baik. Jadi kalau mau nikah, dilihat, oh ini perempuan soleha, berarti insya Allah akan aku api. Oh dulu, aku boleh kode sing telepon ngono, terus jalan dua anak santri, mimpi aku nih. Caranya gimana?
kalau mau cari perempuan soleha, nang warang masjid Al-Falah, pengajian, mulai bumi cekong di sebelah. Insya Allah oleh kon membentuk sekitar. Aku boleh di mall. Dia mari rapi, uripe nang pasar. Kalau ketemu di pasar kok. Tapi kalau mulai di masjid sana, apa malah mulai di diskotik? Dia tak pada karu-karuan. Kamu sama istri ketemu di mana? Ini pas dugem bareng, dugem jamaah tabilah ta'ala. Terus ketemu di kono, terus alhamdulillah. Ya wes terus anak bujumu ruwet kok ribut. Ketemu dia kita dugem kok. Cari istri di pondok pesantren. Mahasiswi universitas, cari yang benar. Karena hati-hati. Tidak semua mahasiswi itu memiliki pergaulan yang baik. Ya pergaulan tidak baik, tinggalkan, cari yang baik. Kan ada, saya lihat di jalan-jalan di kos khusus muslimah yang masuk Allah jilbaban kakek. Nah ini kan oleh bojo ini masuk akal. Kok enggak? Apa mana kecelakaan sih baru diibadah? Terus pada ngono tewul ujungmu buat ini salah dewi. Anda salah. Kata Rasulullah, iyyakum wa khadra ad-diman, hati-hati juroyo-royo. Ma khadra ad-diman ya Rasulullah, apa juroyo-royo ini? An-nisa'ul husna min manba'is suq, perempuan cantik tapi dari lingkungan yang buruk. Kadang-kadang kalau di pondok saya itu sering datang gitu ibu-ibu masuk ke pondok pura-pura lihat pondok dan digeloki santriku. Saya tahu ono sing ayu kenane sapa ini itu kok ini. Kadang anak-anak dunia itu datang ke pondok dia, wah ini benar sekolah banyak yang pintar. Datang loh, saya minta, apa? Ya pintar boleh deh pesantren jadi ini kenal. Aku negara di karaoke boleh ya. Ya, bodoh tewure kok. Makanya cari istri yang baik, istri yang solehah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, takhayyaru linutafikumul akfa fa innal iqwata sas. Carilah sasaran yang tepat untuk meletakkan air manimu, karena sesungguhnya turunan itu berpengaruh besar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah jalan-jalan di Madinah, dengar ada suara bab ibu sampai anak ngobrol. Ibunya ini jualan susu, susunya dicampur air supaya untungnya lebih akeh, supaya untungnya lebih besar. Susunya campur. Kemudian si ibu diingetin, kita orang anak perempuannya, bu jangan gitu bu, haram. Jadi ibu ini Ustaz, udah gak apa-apa. Umar bin Khattab gak lihat. Yang ditakuti mereka Umar bin Khattab khalifah, Amirul Mukminin. Jawabannya anaknya ini, bu, Umar bin Khattab gak lihat, tapi Tuhannya Umar bin Khattab lihat. Dengar dialog seperti itu, gemetar saya. Langsung dipanggil anak-anak saya. Anak-anakku ini, saya barusan menemukan perempuan soleh, takut sama Allah. Ayo sama sing ngerti ngerti. Lihat ini presiden nyari menantunya yang soleh, bukan yang cantik, bukan yang soleh, yang takut sama Allah. Lagi kan anaknya presiden, masa anak presiden bakti deh, wong pucuk betul susu, gengsi aja, ya. Tidak ada yang mau, ya tidak mau lah. Mau nikah yang sama yang kufu, yang setara gitu. Katanya Sayyidina Umar, kalau kalian nggak mau, tak rapi diri. Mumpung ini orang benar. Akhirnya ada satu anak Sayyidina Umar namanya Asim.
Anaknya Sayyidina Umar ada yang namanya Asim. Katanya Asim, saya ya Umar. Dinikah. Anak jual susu ini dinikah. Anak soleha takut sama Allah dinikah. Asim nikah sama perempuan anak penjual susu ini punya anak perempuan namanya Laila. Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Laila dinikah oleh Abdul Aziz. Laila dinikah oleh Abdul Aziz. Punya anak Umar bin Abdul Aziz. Khalifah adil. Tahu sudah Umar. Dari sini yang keluar orang kayak gini. Firasatnya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Iki kok putune yo gede. Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia di khilafah Umayyah yang banyak khalifahnya boleh. Dari Yazidnya semuanya sampai keluar Umar bin Abdul Aziz ini baru seorang yang sultan, pemimpin yang adil. Diurut-urut gara-gara si penjual susu ini tadi. Ini makanya harus pintar cari ibu. Ojo milih pokoknya ayu dong, ayu itu tolong paling mana ya bujurnya toko boleh ring. Ada cantik-cantiknya istrimu setahun masih bujumu kayak bidadari. Sudahlah, percaya aku dendino kok dulu, ya tetep aja. Aku minta kok kebuli, sih kebuli kayak apa? Enak nih dendino belengar kan? Ya waduh, ujungku ya ngono. Sama. Yang buat kita tertarik itu bukan zahir, batin. Akhlaknya, tutur katanya, perhatiannya, ini yang bikin suami ini kayak mantan anyar terus kalau lihat istri seperti itu. Begitu lihat perempuan cantik ini mekesi nyentok, jurune bobrok paling, ujungku kesi ini sembarang kali ini istimewa. Nah itu seperti itu nanti. Makanya bukan berarti kita nggak boleh cari yang cantik solehan, enggak. Yang Rasulullah aja mengatakan yang cantik, yang solehan nomor satu. Ada santri saya sudah saya bilangin gitu, katanya gini, saya cari yang cantik aja. Lu kenapa? Kalau akhlak bisa dididik, insya Allah jadi baik. Tapi elek, ya tetap elek sampai mati ya elek. Kan iso dirubah jadi ayu. Murid berkata ya gitu. Ini ki ngomong kayak gini karena gak tau ngerasa mau diganyang di ujung begini. Kalau sudah diganyang sama istri baru tahu rasa. Maka daripada itu dikatakan di sini carilah istri atau ibu untuk anak yang baik. Sebagaimana Rasul mengatakan seperti itu. Wa alaihi aywan an yusalli bainahum fil aqiyah. Haknya anak harus disikapi secara adil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa'dilu fi auladikum rawahu Bukhari wa Muslim. Takwalah kau kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Ojo anake sing iki dilembur sebab ganteng putih. Oh iki anakku Allah pantes. Sing siji medune rada ireng, kok anake sapa sih bene. Kok dadi ini enggak boleh nanti fisiknya dihina. Atau ini prestasinya bagus, ini tidak, terus kemudian dia suka dipuji. Iki masya Allah anakku, ini kok pantas dadi anakku. Sing iki gak tau dipuji. Jangan. Dulu ya uladikum sing adil, puji-puji. Orang itu anak ada kelebihan, ada kekurangan. Ini masya Allah nggak ngaji, masya Allah ini, cuman kadang hatinya kurang enak. Ini rada longok, ngaji nggak apal, ini ngomong, tapi hatinya bersih, akhlaknya mungkin lebih baik. Yang ini masya Allah ini pasti ada kekurangan lebih anak itu.
khususnya dalam pemberian nasi. Jangan kalau yang ini minta dikasih, kalau ini wedi, sama ini pelit, sama ini royal, nggak boleh. Ya. Kemudian wa an la yuqaddim ahadan minhum ala ahad min mujarrad mailin bapak wa tibai awan. Jangan gara-gara condong hati kepada yang ini, kemudian yang ini dikucilkan. Itu banyak ya. Gini, saya punya anak 5, anakku 5, dan saya tahu saya ada kecondongan sama satu di antara mereka yang lebih sayang dari yang lain. Tapi itu pasti. Ittiba mailul qalb itu ada sama yang ini tuh ada. Tapi nggak boleh ditunjukkan. Kesian yang lainnya merasa nanti kurang disayang. Nggak boleh. Tapi yang jelas anak yang paling dicintai mesti yang paling nurut. Yang paling nurut itu yang paling dicintai. Wa ahamma yatawajjah 'ala al-walid fi haqqi auladin tahsinul adab wa tarbiyah. Dari semua yang saya sampaikan, dari haknya anak kepada orang tuanya, yang paling penting pendidikan. Lihat kok nasya'atuhum ala mahabbatil khair wa ma'rifatil haq, supaya tumbuh cinta kebaikan, cinta kepada kebenaran. Wa ta'dhim umuruddin, dididik untuk mengagungkan perkara agamanya. Agama nomor 1, Allah nomor 1, Rasulullah nomor 2, baru yang lain nomor 3, nomor 4 terserah. Tapi nomor 1 Allah, dididik mulai kecil. Kemudian wal istihana bi umuri dunia wa ithar umur akhirat. Jangan dididik cinta dunia. Ya. Faman farrat fi ta'dibil auladihi wa husni tarbiyatihim sar'a fi qulubihim mahabbat dunya wa syahwatiha. Barang siapa yang kurang mendidik anaknya, mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan tumbuh di dalam hatinya cinta dunia dan syahwat dunia, dan gak peduli dengan urusan akhirat. Dan kalau sudah seperti itu, siap-siaplah anak itu menjadi anak yang durhaka. Orang yang kekurangan dalam mendidik atau sembrono dalam mendidik anaknya, dia akan rugi. Dan kebanyakan kejadian durhakanya anak kepada orang tua di zaman yang sekarang ini karena kurang perhatiannya bapak dan ibu dalam mendidik akhlak kepada anaknya, mendidik agama kepada anaknya. Kama yu'raf dzalika man ta'amalahu ahsan natorti. Monggo sampai pikirkan betul ndak itu, sampai punya nampak 1 di pesantren, 3 ndak, mana yang paling baik? Punya anak 4, 1 dekat ulama, 1 senang ngaji, mana yang paling soleh? Mana yang paling menghargai orang tua? Pasti yang punya agama yang kuat. Fala haula wala quwata illa billah. Ada satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab didatangi bapak ini punya anak kemarin buat dipol, ya, buat dipol, memuakau, gak kuat, keren orang Sayyidina Umar. Ya, pikirin bapak ini Sayyidina Umar ngomong getno lah getno wis, kan kayak tamanya anak kayak gini, ya, kuat, buat dik, kan ada anaknya kayak gitu. Bisa ngomong gak bisa ngomong, bisa ngerti. Kenapa ini anak ini? Ini anakku makanya saya tahu. Tak bisa dikali tahu, gak tahu kenapa ini anak ini bisa kayak gini. Kira dibawa ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, anakku ini bobo itu. Sampai dengan ibu. Dan Sayyidina Umar ditanya,
3 pertanyaan. Masmu, siapa nama? Dijawab namanya Bulan. Ibumu siapa? Ibuku Bulana. Sekolah di Kak sekolah. Kata si Nomor, anak ini sebelum durhaka kepadamu, kamu yang sudah durhaka kepadanya. 3